Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di market Euro USD di time frame D1 atau daily. Oke, kita akan perhatikan ya untuk market Euro USD ya. Di candle terakhir yang kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari kondisi candle terakhir ini ya, ini kan ada pembentukan bullish impulsif ya atau impulsif bullish, maka di sini terlihat kuat dorongan dari buyer ya. Kemungkinan besar kalau dari kondisi seperti ini dia akan mencoba tes area resisten terkuat yang ini ya, yang sudah saya gambarkan di sebelumnya di 1.11.232. Kemungkinan besar harga akan menuju ke area sini ya. Dan di time frame time frame besar ini ya, kalau kita lihat dari ada sedikit tekanan buyer di sini ya, kemungkinan ini akan mencoba tes ya, meskipun tes ke area resisten bisa juga sampai ke area 50% sampai dengan 61,8% ketika kita tarik garis Fibonacci retracement. Sekarang kita coba tarik di time frame yang lebih besar ini ya. Time frame besar, cara untuk penarikan garisnya ya, ini mungkin saya akan ajarkan ke teman-teman. Jadi yang pertama, karena ini kan ada posisi swing ya, atau ada posisi harga tertinggi terakhir ya. Di sini ya, perhatikan, ini kan harga terakhir. Jadi ketika ini kan ada turun, ini kan titik higher terakhir ya. Ini high terakhir, kemudian harga turun ya sampai ketemu dengan low terakhir ya. Ini kan sudah tidak ada low lagi ya. Paham ya? Jadi high terakhir dan low terakhir kita tarik dari atas ke bawah karena trennya turun ya. Kita tarik garis Fibonacci dari atas ke bawah ya, seperti ini ya. Baru di sini muncul 50% sampai dengan 61,8%. Nah, inilah area Fibonacci retracement level yang kuat ya untuk kita bisa jadikan titik entry ya, baik sell ataupun buy, tergantung dari kondisi tekanan market ketika berada di area 50 sampai dengan 61,8%. Oke, sekarang kita tandain dulu ya, tahapan berikutnya kita tandain seperti ini ya. Ini biasanya saya ganti warna ya, warna biru itu menandakan area retracement ya. Di sini seperti ini ya. Ini yang 61,8%. Kemudian titik kedua saya gambarkan ke sini ya. Ini ada 50%. Nah, setelah ini biasanya saya blok supaya ada itu adalah area yang sangat penting ya. Kenapa saya blok? Supaya ada perbedaan ya. Jadi untuk kita bisa pantau lebih detail di area ini ya, seperti ini sekiranya. Nah, ini gambaran untuk di time frame daily ya. Jadi setelah dia gagal turun lebih dalam ya, ini kan ada tekanan buyer nih ya di kisaran ini ya. Kalau dari support terakhir kan di 1.08112 dan susulan dari low ini ya, ini kan semakin naik nih ya. Ini kan ada lower high ya, yang cenderungannya dia menekan ke atas. Kemungkinan kalau ini ada resisten di sini, kemungkinan ini akan mencoba naik ya. Dari candle ini terakhir, mungkin dari beberapa hari ke depan ini, antara hari ini ataupun besok, kemungkinan besar akan tes di area resisten dan di area retracement. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau nanti sampai area resisten ini ditolak ya, kemungkinan akan turun sedikit lah ya. Sebelum ini nanti ini bisa kita jadikan titik atau area trend line untuk kita tarik garis ya. Tapi kita lihat di time frame kecil aja nanti. Yang pasti di time frame daily, ketika nanti Euro USD ini berada di area Fibonacci retracement 50 sampai dengan 61,8%, yaitu di kisaran harga 1.11.528 sampai dengan 1.12.245. Ini bisa dijadikan titik entry sell kita ya di sini. Karena ini masih sifatnya adalah koreksi ya, karena tren masih kecenderungannya tren turun ya, karena harga
kalau dari major trend ini kan major trend ya, belum melebihi dari titik higher-nya ini, kecuali kalau pergerakannya ini bisa melebihi sampai sini ya di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, ya kemungkinan dia akan melanjutkan tren naiknya. Tapi kalau untuk saat ini tekanan seller masih sangat kuat, kemungkinan masih koreksi di area sini ya sebelum dia melanjutkan tren turunnya. Nah, ini gambaran di time frame D1 atau di time frame yang besar ya, di major trend. Dan kemudian coba kita cari informasi lagi ya di time frame H4, apa yang bisa kita dapatkan untuk di market Euro USD. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, perhatikan setelah dia membentuk harga terendah di sini ya, ini low ya, lower high, lower high, lower high, pastikan dia naik terus dari time frame H4. Ini bisa kita tarik garis trend line ya seperti ini ya, dari titik sini ya, ini bisa body boleh ya, atau ekor boleh. Kalau saya biasanya lebih suka tarik di bodinya ya gitu. Kalau ekor itu bisa jadi kita gunakan untuk second planning kedua lah istilahnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita tarik, ini adalah dorongan buyer ya. Terlihat dia tidak mampu menurun ya atau menekan, tidak mampu. Kalau kita perhatikan ini buyer sangat kuat untuk menekan seller seperti itu. Seller tidak mampu ya bergerak mendekati area support terkuat ini atau breakout di bawah 1.08112. Dan di sini ini sudah saya gambarkan juga, ini area support yang ditolak lagi ya. Ini tolak. Dari sini dia naik, tolak oleh resisten, kemudian dia turun sampai area sini, dia membentuk low baru ya atau higher low. Dari low ini higher low ya, dan kemudian ini akan mencoba, kalau kita perhatikan karena ini ada candle merah dimakan oleh impulsif bullish di time frame H4, kemungkinan besar tekanan buyer akan menuju di area 1.11.232 di area sini ya untuk pergerakan hari ini. Kemungkinan seperti itu. Jadi nanti kita tarik titik entry kita ya di time frame H1 di area mana idealnya untuk kita bisa ambil posisi buy. Oke, kita lanjut di time frame yang lebih kecil untuk kita cari tahu di time frame yang lebih kecil ya. Sebelumnya kita cari titik entry buy kita ya, karena ini tekanan kan semakin menaik ya, atau buyer memiliki potensi kuat sekali menekan hingga area resisten. Saya cuma mengingatkan buat teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sampai di time frame H1 ini sudah ada bercerita dari daily H4 sampai dengan H1. Selalu saya ingatkan ke teman-teman, jangan pernah skip video ini ya, jangan pernah hanya dicari di time frame H1 aja untuk cari titik entry-nya, itu akan merugi buat Anda semua ya. Tapi alangkah lebih baiknya Anda tonton dari awal video ya di time frame analisa daily H4 sampai dengan H1 ini ya, supaya Anda lebih paham dan lebih mengerti. Ya, seperti itu. Jadi saran saya ikutin aja videonya dari awal hingga akhir ya. Itu teknis belajar yang baik seperti itu ya. Kalau Anda cuma mencari titik entry, ketika ada kesalahan Anda tidak bisa memperbaikinya, seperti itu ya. Jadi itu mungkin tips untuk saya berikan kalian, cara untuk kita melihat analisanya. Nah, sekarang kita lanjut, kita cari titik entry ya di time frame H1 ya. Di posisi saat ini ya, setelah terjadi kenaikan impulsif bullish candle 2 kali ini ya. Nih ya, perhatikan ini, dan dia tertahan di area ini ya. Ini ada resisten tertahan di 1.10421. Dan di sini juga ada area nih, ada banyak penolakan ya. Ini area yang disentuh ini juga termasuk strong support. Kemungkinan besar kalau ini bisa terjadi koreksi ya sebelum dia melanjutkan tren naiknya, atau sebelum dia berhasil breakout area ini, kemungkinan dia akan koreksi kurang lebih di area 1.09823 di sini. Sekarang coba kita gunakan Fibonacci retracement ya di time frame ini ya. Apa yang bisa kita dapatkan? Pertama saya akan tarik dari area ini ya, ini yang hari
hari ini ya, untuk kita coba analisa di hari ini. Ini pergerakan kemarin untuk kita analisa di hari ini. Nah, maksud saya seperti itu. Kurang lebih di sini ya. Ini bodinya di sini ya. Nah, ini sudah ada candle turun ya. Ini masih bergerak turun ya. Ada candle merah. Kemungkinan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan kondisi saat ini ya, ini tepat berada di area 1.09823 ya. Ini ada area Fibonacci retracement ya di time frame H1. Ini kita tandain time frame H1 di sini, yang pertama di sini. Ya, kenapa Fibonacci retracement ini sangat penting atau setidaknya bisa akurat ya? Karena ini market itu ketika dia naik kencang, kalau dia sudah ketemu area resisten kuat, kemungkinan itu koreksi ya, terjadi koreksi penurunan sampai area sini. Tes lagi di 50% sebelum dia melanjutkan tren naiknya. Istilahnya cari injakan dulu seperti itu ya. Ini saya blok dulu seperti ini ya. Ini blok biru, ini artinya apa? Teman-teman wajib pantau nih di area ini. Nah, ini wajib pantau, wajib diperhatikan ya. Jadi titik entry untuk buy di Euro USD kita tempatkan di area Fibonacci retracement di 50 sampai dengan 61,8%. Di kisaran 1.09966 sampai dengan 1.09847. Sekitarnya seperti ini, dan ini sudah ada stop loss juga ya. Kalau nanti bisa ambil buy, ini ada stop lossnya. Ini saya kasih warna merah aja. Ini stop lossnya ya. Ini stop loss warna merah, perhatikan. Nah, ini yang saya ajarkan kemarin di program belajar yuk ya. Link ada di deskripsi, silakan ditonton ya di sini atau nanti di sini ya. Ini bisa klik langsung ya. Oke, ini linknya di sini, perhatikan. Oke ya, bisa. Oke. Nah, ada di sini. Dan nanti ini adalah target entry buy kita ya di 50 sampai 61,8%. Perhatikan. Dan pasang stop lossnya di area 1.09688. Pastikan ketika berada di area ini ada pembentukan bullish engulfing atau bullish pin bar atau doji ya, atau candle-candle yang lain, bisa impulsif bullish juga atau marubozu bullish di area sini ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Yang belum paham mengenai bentuk-bentuk pattern itu juga sudah ada di deskripsi ya. Untuk materi belajar yuk bisa dilihat untuk memperkuat atau memperdalam strategi atau melihat chart pattern atau candlestick pattern yang tercipta di area sini nantinya ya. Jadi ini target buy-nya ya sampai sini. Tapi jika mana kalau memang harga Euro USD ini tidak sampai dengan area retracement, tapi dari sini dia langsung bisa breakout di 1.10421 ya, buy-nya bisa di atas ini ya. Tapi harus melihat dari kondisi biasanya kalau terjadi tren naik ini kan ada area base nih, membentuk base ya. Jadi rally base ya, nanti pastikan dia harus breakout di atas area resisten ini. Intinya di situ ya. Jadi ada dua kemungkinan, kalau ini koreksi ya dia buy di area sini ya, ingat. Tapi kalau ini dia melanjutkan tren naiknya, ini ternyata hanya membentuk area base dan kecenderungannya akan breakout area base ini ya, area resisten ya, dia akan melanjutkan tren yang lebih tinggi, naik di area resisten yang strong tadi yang kita gambarkan. Nah, di sini di 1.11.232. Mungkin ini analisa dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa stop loss selalu diperhatikan ya, dihitung dari volume transaksinya, jumlah lotnya dan modalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex secara update. Dan jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya jaringan atau Zona Forex ini bisa dikenal banyak orang ya, dan memiliki jaringan yang lebih luas. Dan buat teman-teman yang ada di luar negeri bisa juga di-share ke teman-temannya ya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.